Diremo kenapa? Sakit. Rasa kenapa? Sakit. Apa lagi? Panik. Panik sakit. Sakit apa? Ada nomor 3? Perjalanan. Oke. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Sembuh. Oke, sudah siap nih belajar matematika? Siap. Di atas bangku kalian, meja kalian hanya ada buku matematika aja ya, siapin ya. Sama alat tulis matematika, sama handphone kalian. Nanti kita akan gunakan kalau di situ ada materi-materi yang nanti kalian akan baca. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya yaitu tentang matrik ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi matrik dan segala macamnya. Sekarang sudah mulai masuk ke operasi pada matrik. Yang mana operasi pada matrik ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada matrik. Ya. Ada yang sudah dibaca belum? Ada yang masih belum? Ada yang udah, ada yang belum, biasa kayak kalian lah. Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kita doa dulu ya. Kita belum sempat doa. Silakan untuk kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini untuk pembelajaran terkait operasi matematik ya. Yang pertama itu memahami operasi penjumlahan dan pengurangan pada matematik yang benar. Yang kedua menerapkan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematik dengan tepat. Yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matematik dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, di sini model pembelajarannya yaitu problem learning, yang kedua metode pembelajarannya presentasi, diskusi, tanya jawab, lalu strategi pembelajarannya pendekatan saintifik. Siap? Siap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Masih ingat ternyata ya? Oke, jadi inilah kelima karakter ini yang perlu kalian kembangkan dan kalian bangun di sekolah kita supaya kalian nanti jadi orang yang lebih hebat lagi pas setelah lulus dari SMP pasar ini ya. Amin. Punya integritas, religius, nasionalis, pada negara kita mandiri dan juga punya rasa gotong royong membantu antar teman ataupun manusia gitu ya. Dan kalian tetap harus yakin ya bahwa semua usaha yang kalian lakukan sampai sejauh ini, walaupun kalian merasa wah itu pak belajarnya banyak banget di jurusan itu gitu ya, materi produknya banyak kayak waktu dulu SMP, tetap kalian harus yakin bahwa setiap usaha kalian pasti akan sampai. Insya Allah pasti Allah, insya Allah pasti ikhtiar kalian itu gak sia-sia. Oke, gitu ya. Semangat ya. Nah, sekarang kita masuk dulu. Oke, sebelumnya kita udah belajar tentang matrik apa? Ada yang masih ingat matrik? Definisi matrik lah. Apa definisi matrik? Bilangan. Suatu bilangan apa susunan bilangan nih? Bisa satu orang untuk pakai gimana?
buat perbaikan. Berdiri dong. Matris adalah suatu susunan bilangan atau elemen yang diatur berdasarkan pola. Oke, tepuk tangan ya buat Anda. Order itu apa tadi? Kalian bisa baca apa? Biasanya itu ditentukannya oleh baris dan kolom. Ini sudah kita pelajari. Nah, ini ada sebuah kolom. Dibaca sedikit ya. Pada tabel berikut ditunjukkan jarak antara dua kotak dalam kilometer. Dari Bandung, cara bacanya dari Bandung ke Cirebon, jaraknya berapa tuh? 160. Terus dari Bandung ke Semarang? 367. Dari Bandung ke Jogja? 412. Dan seterusnya sampai bawahnya. Kalau udah bisa kan cara bacanya. Nah, di sini dari sebuah tabel ini, jika kita hilangkan judul baris dan kolomnya, nanti gambarnya mau kayak gimana? Kalau kita hilangkan, ada yang nggak kalian tuliskan ini? Nanti yang kedua pertanyaannya, berapa banyak baris dan banyak kolom yang Anda peroleh dari satu kotak? Coba kalian coba gambarkan ya. Silakan Bapak. Pokoknya inklusinya cuma menghilangkan judul baris dan kolom tidak tulis. Tapi yang lain. Tepuk tangan buat Bapak ya. Oke, selanjutnya nih pertanyaan, berapa banyak baris dan banyak kolom yang Anda peroleh? Siapa nih? Mau? Cung. Ya silakan. Marsha. Banyak baris dan kolomnya di sana yaitu barisnya 4, kolomnya 4, jadi 4 kali 4. Barisnya 4. Barisnya 4. Kolomnya 4. Kolomnya juga 4. Oke, betul ya. Ya. Oke, betul. Selanjutnya nih, sebutkan elemen-elemen pada setiap baris ketiga dan juga kolom kedua. Ada yang mau? Bikin aja. Oke, silakan milih. Yang mana? Yang C atau yang D nih? Oke, silakan. Elemen pada setiap baris ketiga adalah 367, 237, 0, dan 115. Bagus. Yang B terakhir. Di sini ada beberapa poin di mana penggunaan matematik ini nanti kita akan belajar itu kegunaan itu pertama membantu pekerjaan insinyur dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan banyak variabel. Matematik juga dapat digunakan untuk membuat raport dan jurnal, menyelesaikan suatu sistem bersama linear, transformasi geometri, menentukan jadwal siaran televisi dan pemrograman komputer. Perusahaan pakaian namanya itu dinamai Airport. Arti clothing. Memiliki dua pabrik yang terletak di Surabaya dan Malang. Di dua pabrik tersebut, Airport ini memproduksi dua jenis pakaian. Yang mana yang pertama itu kaos, yang kedua itu jaket. Perusahaan tersebut memproduksi pakaian yang kualitasnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Kelihatan nggak sih yang belakang? Ini ada tiga jenis nih produksinya. Kalian amati ya. Ada yang standar, ada yang deluxe gitu ya. Dan ada yang premium itu lebih bagus sekali. Nah, di sini dibuatkan tabelnya, yang mana total produksi kaos berkualitas standar di kedua cabang itu ada berapa sih totalnya? Di kedua cabang yang jenis standar. Kaos di Kabupaten Kuningan terdapat toko mebel Jaya Bayi yang memproduksi beberapa jenis mebel setiap bulannya. Toko tersebut mempunyai kedua cabang toko, yaitu cabang Desa Ciawi dan cabang Desa Luragung. Toko mebel itu kayak gini. Nah, di Lufat nih di bawah. Tahu kan mebel? Tahu. Di Luragung ada. Nah. Yang jualan apa aja mebel itu berarti? Perabotan rumah, yang lemari,
jenis metode yang dijual di toko tersebut dalam rak piring, lalu lemari dan meja belajar. Berikut ini disajikan dalam sebuah tabel. Persediaan mebel pada awal bulan November yang sudah siap dipasarkan. Yang sudah siap dipasarkan di kedua toko tersebut. Tiga ya. Hasil jangan lupa kalian tuliskan kelas, nama kelompoknya, nama anggotanya kalian tuliskan ya. Silahkan kalian diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan dulu apa boleh. Kemarin kita potong-potongkan aja ya, sekarang Bapak tawarkan lah melatih kepercayaan diri kalian. Oke, silakan yang jawab syuting antara kelompok 1 dan 3, silakan. Yang dekat lah. Sesi Mbak. Deketan, lagi musuhan apa? Jaga jarak. Siapa yang mau? Oh, kertas ya? Ya udah, berarti kelompok ini ya. Kelompok ini udah jadinya. Silakan. Mau nomor berapa? Antara 1 dan 2. Nomor 2, silakan. Oke. Maju semuanya. Berarti ini yang 1 ini berarti nomor 1 ya. Kelompok 3 nomor 1, kelompok ini bisa pilih nomor 2, ternyata pilihnya teman-teman. Oke. Mungkin ada yang menulisnya juga di depan. Masih ada. Oh iya juga. Ada yang ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Masya Surya. Silakan. Semuanya perhatikan. Jadi pertanyaannya tuh, berapa banyak persediaan ketiga jenis mebel yang ada di masing-masing toko setelah dilakukan perekapan penjualan oleh pemiliknya? Sajikan dalam bentuk matriks. Jadi kita pakai rumus pemisalan, di mana yaitu kita menggunakan A ini sebagai ketersediaan barang. Kita ubah menjadi bentuk matriks, di mana yaitu dengan elemen 10, 16, 13, 15, 12 sama 10. Elemen-elemen ini tuh dari yang soal yang tabel yang persediaan mebel pada awal bulan November. Jadi matriks kayak gini. Terus yang B kita itu ceritanya dari jumlah barang yang dijual, yaitu dengan elemen matriks yaitu 6, 14, 5, 11, 9 sama 10, sama kayak yang ini. Yang B-nya yang dari jumlah barang yang terjual. Kan ditanyanya itu berapa banyak ketersediaannya, kita bisa menggunakan rumus pengurangan matriks, dimana itu dengan mengurangkan matriks A dikurangi matriks B, dimana yaitu matriks A itu yaitu 10, 16, 13, 15, 12 sama 10. Terus dikurangi matriks B yaitu 6, 14, 5, 11, 9 sama 10. Terus kita kurangi, dimana itu kita cari yang seletak yaitu 10. 10 seletaknya sama 6, berarti 10 dikurangi 6. Yang lainnya juga sama yaitu 16 seletaknya sama 14, 13 sama 5, 15 sama 11 Dan seterusnya. Terus disitu kan 10 dikurangi 6 yaitu 4, 19 dikurangi 14 yaitu 2, 13 dikurangi 5 yaitu 8, 15 dikurangi 11 yaitu 4, 12 dikurangi 9 3, dan 10 dikurangi 10 0. Ini hasil dari pengurangan matriks. Jadi dekat di sini
Sama nggak? Sama. Ada pertanyaan dulu nggak nih untuk kelompok ini? Tidak. Sudah ada. Oke, tepuk tangan ya buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hitunglah total produksi pakaian kedua cabang berdasarkan jenis kualitas pakaian yang disajikan dalam bentuk matriks. Di sini matriks S itu sebagai Surabaya yang terdiri dari elemen 3.820, 1.960, 2.460, 1.240, 1.540, 920. Dan M ini matriks M ini sebagai Malang yang terdiri dari elemen Oh, matrik M. Tulisin dong di situ ya, matrik M. Matriks. Tulis matriks. Tulis matriks. Biar tahu, biar gak bising pikirannya S M itu simbol doang. Itu berarti dari tabel apa? 4.220. Ya, kita ubah ke dalam matriks. Nah, bisa dilihat ya di LKPD kalian masing-masing. Oke, masuk ke bawahnya. Lalu setelah itu jumlahkan dengan posisi yang seletak. Misalkan 3.820 kan seletaknya dengan 4.220, maka 3.820 ditambah 4.220. 1.960 seletak dengan 2.960 dan seterusnya. Setelah itu, jika semuanya sudah selesai, baru kita jumlahkan. 3.800. Yang di sini kelihatan nggak? Ada di sini. Nah, Kita jumlahkan 3.820 ditambah 4.220 hasilnya 8.040. 1.960 ditambah 2.960 hasilnya 4.920. Lalu 2.460 ditambah 2.960 hasilnya 5.420. 1.240 ditambah 3.240 hasilnya 4.480. 1.540 ditambah 1.640 hasilnya 3.180. Dan yang terakhir 920 ditambah 820 hasilnya itu 1.740. Inilah bentuk matriks dari produksi pakaian dari kedua cabang tadi. berarti yang kaos yang mana, yang jaket yang mana tuh? Yang kaos Yang dia itu kesimpulan di bawah. Nah, yang itu. ini, Yang kaos yang mana tuh? Yang jaket yang mana? yang ini yang jaket, yang ini yang kaos, yang ini yang jaket. Tulisin atasnya biar tahu. Ada yang mau rubah ke bentuk tabel ya kalian? Atau sama kayak gini semuanya? Sama. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Dan diskusi yang apa yang bisa kita simpulkan tentang penjumlahan atau pengurangan matrik? Ada yang tahu? Berarti syarat penjumlahan matriknya itu harus sama. Harus sama dulu matriknya. Ordernya harus sama. Baru nanti dijumlahkannya dengan syarat penjumlahan dan pengurangan matrik itu terdapat dua matrik, misalnya A dan B yang memiliki order sama. Maka elementasinya tinggal ditambahkan saja dengan yang atau dikurangi ya. Tinggal gitu aja. Yang kedua, jumlah matrik A dan matrik B dapat dinyatakan dengan A ditambah B. Posisi atau pengurangan? A dikurangi. Oke. Itu ya kesimpulan kita hari ini. Jangan sampai kalian lupakan. Silakan kalian masih ada waktu tuh 10 menit. Ya, sebelum jam 2 dan 10 menit. Silakan saya. Jangan. Oke, silakan di kertas lembar kalian kerjakan nih satu soal ini. Kemudian 3 soal. Coba kerjakan aja yang nomor ini, yang tabel ini sama yang pengurangan yang nomor 3.
1 sama nomor 3 aja. Ya, di kertas di buku kalian lah masing-masing. Ya. Oke. Kerjakan waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ini udah belum ditulis isi tabel ini udah. Pertanyaannya ditulis. Pertanyaan itu. Misalkan diberikan matriks sebagai berikut. S sama T aja yang nomor 3. Ada yang mau tanyakan dulu? Udah? Tadi bisa mengerjakannya? Ada yang bingung tadi? Sebelum kalian pulang, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan buat nanti pertemuan selanjutnya. Jangan sampai ada yang sakit. Apalagi ya, yakinkanlah usaha kalian tuh pasti akan sampai. Ya. Semangat. Bapak tutup. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.